Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana Ahsan. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari beberapa materi yang ada di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Islam. Langsung saja ke pembahasan materi pertama, yaitu Tauhid sebagai pondasi dasar manajemen sumber daya insani. Kenapa tauhid dijadikan sebagai pondasi di manajemen sumber daya insani? Karena di dalam tauhid itu diajarkan bahwasannya Tuhan itu ada satu, yang mana Tuhan tersebut yang menciptakan dan mengatur segala kondisi yang ada di muka bumi ini serta isinya. Maka dari itu, kita sebagai makhluk Tuhan yang diciptakan, kita harus menjaga dan melestarikan apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, seperti itu. Jadi kita itu harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang ada di sekitar kita. Kemudian, dalam ajaran atau konsep tauhid sendiri itu terdapat nilai-nilai dan norma-norma yang harus kita laksanakan, seperti itu. Nah, apa saja? Yaitu kita harus melakukan kejujuran, keadilan, perdamaian, seperti itu, agar kehidupan kita selanjutnya itu akan aman dan tentram kalau kita sudah mengimplementasikan nilai-nilai dan norma tersebut, seperti itu. Apalagi kita harus memiliki rasa tanggung jawab, karena kalau kita sudah melakukan sesuatu, maka kita harus berani bertanggung jawab terhadap sesuatu yang sudah kita lakukan. Meskipun sesuatu yang kita lakukan tersebut terdapat suatu kesalahan, maka kita tidak boleh mundur, karena kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita lakukan. Maka dari itu, tauhid dijadikan sebagai fondasi dasar manajemen sumber daya insani. Kemudian lanjut ke pembahasan nomor 2, yaitu etos dan budaya kerja. Untuk pembahasan kedua, yaitu etos dan budaya kerja. Etos kerja merujuk pada sikap mental dan semangat yang mendorong seseorang untuk melakukan tugasnya dengan tekun, disiplin, dan bertanggung jawab. Sedangkan budaya kerja meliputi norma-norma, nilai-nilai sosial, keyakinan, sikap yang diadopsi oleh suatu organisasi. Jadi, kesimpulannya adalah etos dan budaya kerja itu berperan penting terhadap pembentukan atmosfer dan kinerja yang optimal terhadap organisasi. Etos kerja sendiri di sini yaitu untuk membangun dasar individu yang berkontribusi terhadap organisasi secara maksimal. Sedangkan budaya kerja sendiri di sini yaitu untuk menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan tentram, yang mana nilai-nilai dan tujuan bersama dihargai dan diimplementasikan. Maka dari itu, kedua hal tersebut itu saling terkait untuk memotivasi kinerja pekerjaan karyawan, optimalisasi pekerjaan, dan juga produktivitas karyawan. Lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu tentang perekrutan sumber daya insani, yang mana pengertian dari perekrutan sumber daya insani sendiri yaitu proses memilih, mencari, dan menilai suatu karakter yang individu yang dibutuhkan di suatu organisasi ditempatkan di posisi tertentu. Tujuan dari perekrutan sumber daya insani sendiri yang pertama pastinya untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada di suatu organisasi. Yang kedua, untuk menghindari yang namanya ketidakkompetenan terhadap skill yang kita miliki sesuai dengan kebutuhan yang ada di suatu organisasi tersebut. Yang ketiga adalah meningkatkan kinerja organisasi. Perekrutan yang baik akan membawa individu yang berbakat dan berkompeten dalam kinerja di suatu organisasi. Nah, maka dari itu, untuk mencapai tujuan dari perekrutan tersebut, kita memerlukan strategi yang baik juga. Nah, ada beberapa strategi yang bisa membantu untuk mencapai tujuan dari perekrutan tersebut. Yang pertama, kita harus menentukan posisi atau jabatan apa yang kita perlukan. Yang kedua, memilih atau menentukan skill yang kita perlukan di suatu individu tersebut, seperti itu. Kemudian yang ketiga, prosesi perekrutan. Yang keempat, penyaringan setelah prosesi perekrutan, seperti itu. Materi selanjutnya adalah penyeleksian dan penempatan. Pengertian dari penyeleksian adalah proses evaluasi yang harus kita laksanakan untuk memilih orang-orang yang memang benar kita butuhkan di dalam suatu pekerjaan atau organisasi yang telah memenuhi persyaratan atau proses perekrutan.
Sedangkan penempatan maksudnya adalah yaitu kita harus menempatkan individu yang sudah kita terima dari proses penyeleksian tersebut sesuai dengan skill yang dimiliki oleh individu tersebut. Kunci keberhasilan dalam penyeleksian dan penempatan tersebut itu tergantung terhadap prosesinya, rencana, dan juga strategi. Bagaimana tim HRD, manajer, dan calon karyawan itu dapat berkomunikasi dengan baik sesuai dengan kriteria apa enggaknya, seperti itu, proses pemilihannya, seperti itu ya. Nah, itulah kunci keberhasilan penyeleksian dan penempatan tersebut. Materi berikutnya adalah perjanjian kerja sumber daya insani. Adalah dokumen hukum yang mengaitkan antara karyawan dengan perusahaan, yang mana di dalamnya itu terdapat perjanjian atau aturan-aturan terhadap karyawan yang harus dipatuhi oleh karyawan dari suatu perusahaan. Dan pastinya bukan hanya itu saja, hak-hak dan kewajiban, tanggung jawab, kepatuhan yang harus emang dipatuhi, seperti itu. Kesimpulannya adalah perjanjian kerja sumber daya manusia ini itu instrumen yang penting untuk mengatur kinerja antar perusahaan dan karyawan yang optimal dan adil, seperti itu. Nah, bahkan bukan hanya hukum saja, yang mana tujuan dari perjanjian kinerja tersebut untuk mengoptimalisasikan dan pastinya memberikan kedamaian antar karyawan dan juga perusahaan. Materi selanjutnya yaitu mengelola dan mengembangkan sumber daya insani. Maksudnya adalah proses strategi yang ada di dalam suatu organisasi yang mengatakan bahwasannya manusia atau sumber daya insani adalah merupakan aset utama yang dapat dikembangkan untuk memenuhi atau mensukseskan tujuan bersama di dalam suatu organisasi. Pengelolaan SDI sendiri yaitu meliputi kegiatan dari perencanaan, perekrutan, dan penyeleksian penempatan, penentuan hukum, perjanjian kerja, dan yang lainnya yang ada di dalam suatu organisasi tersebut. Hal itu berpengaruh penting terhadap motivasi kerja karyawan dan juga optimalisasi pekerjaan karyawan tersebut. Pengembangan sendiri yaitu untuk mengasah lagi skill dan menambah ilmu, wawasan, pengalaman dari suatu karyawan tersebut. Jadi dalam pihak perusahaan itu harus mengadakan yang namanya webinar, pelatihan, dan lain sebagainya agar ilmu dari karyawan tersebut berkembang, seperti itu. Jadi kesimpulan utamanya adalah pengelolaan dan pengembangan SDI merupakan bukan bagaimana organisasi itu sukses di hari ini, tapi kita berpikir panjang ke depannya bagaimana organisasi atau perusahaan sukses ke depannya tersebut, seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara menjadikan aset utama dari suatu perusahaan yaitu SDI-nya. Nah, maka dari itu kita harus memberikan pelatihan, webinar, apapun itu yang bisa mengembangkan potensi maupun skill dalam bekerja karyawan tersebut di suatu organisasi. Seperti itu. Materi berikutnya adalah penyelesaian, peningkatan, dan mutasi sumber daya insani. Penyelesaian, peningkatan, dan mutasi sumber daya insani itu merupakan salah satu hal penting dari bagian manajemen sumber daya insani, yaitu untuk menyelesaikan suatu masalah, mengembangkan atau meningkatkan skill karyawan, yang juga berfokus terhadap pengelolaan perubahan karyawan, seperti itu, dan pastinya penempatan yang tepat di bagian dalam bidang organisasi. Penyelesaian sumber daya insani ini sangat penting juga di dalam manajemen sumber daya insani. Karena apa? Karena kalau dari satu karyawan dengan karyawan lain itu berkonflik, maka itu tidak akan menjadikan kinerja yang optimal dan maksimal pastinya. Maka dari itu, setiap ada kegiatan yang memiliki masalah, maka di situ harus ada penyelesaian. Kemudian peningkatan sumber daya insani. Nah, peningkatan ini juga sangat penting. Bahkan dalam segi ilmu, keterampilan, dan kompetensi pastinya itu sangat penting bagi suatu karyawan. Karena apa? Karena dunia ini ke depannya itu bakal ada yang namanya perubahan digital dan yang lainnya. Maka dari itu, karyawan itu harus berkembang untuk mengikuti perubahan zaman.
agar organisasi atau perusahaan tidak ketinggalan dan stagnan di tempat. Maka dari itu peningkatan itu sangat penting bagi sumber daya insani. Apalagi di sini aset utama dari suatu perusahaan adalah sumber daya insani. Kemudian mutasi sumber daya insani. Mutasi sumber daya insani ini juga sangat penting karena apa? Karena perpindahan dari posisi atau kedudukan yang ada di suatu organisasi tersebut itu juga berpengaruh. Karena apa? Biasanya itu meliputi dari segi skillnya, produktivitasnya, keterampilannya, seperti itu ya. Karena apa? Karena mengikuti perubahan zaman. Karena contohnya saya di sini memiliki skill yang banyak gitu ya. Makanya saya itu bisa ditempatkan di bagian marketing, keuangan, dan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan dalam suatu organisasi tersebut atau perusahaan, seperti itu. Dan pembahasan berikutnya yaitu kompensasi atau gaji. Yang mana kompensasi atau gaji juga merupakan hal yang penting dalam manajemen sumber daya insani. Karena apa? Karena kompensasi atau gaji juga yang memotivasi karyawan untuk semangat dalam pekerjaannya. Apa sih pentingnya kompensasi tersebut? Nah, pentingnya itu adalah selain gaji pastinya, karyawan juga akan mendapatkan kompensasi atau semacam tunjangan. Nah, maka dari itu, keamanan karyawan ketika saat bekerja juga akan terjamin. Karena apa? Karena karyawan juga akan mendapatkan kompensasi semacam tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, seperti itu. Apa sih tujuan dari kompensasi tersebut? Yang pastinya yaitu untuk memotivasi karyawan untuk kerja lebih giat, produktif, dan pastinya agar karyawan itu setia terhadap perusahaan atau suatu organisasi, agar karyawan tersebut tidak pindah karena sudah mendapatkan gaji yang sesuai, seperti itu. Maka nyambung juga tujuan dari kompensasi tersebut yang sudah saya jelaskan barusan, itu terhadap evaluasi kinerja karyawan, seperti itu ya. Nah, kalau kinerja karyawan itu menurun, maka gaji atau kompensasinya itu juga akan menurun, seperti itu. Jadi, gaji itu biasanya disesuaikan dengan kinerja karyawan. Maka kesimpulannya adalah kompensasi atau gaji itu bukan cuma semata upah atau membalas jasa karyawan yang sudah bekerja terhadap perusahaan, tetapi untuk memotivasi kinerja karyawan juga, bagaimana semangatnya akan digenjot karena akan mendapatkan kompensasi yang wow, seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.